setelah kita tahu link atau koneksi dari aspirasi dan stres, di bagian kedua dari video ini, gue akan bahas gimana sih cara kita menanggulanginya gitu. Karena kan gak mungkin kita ngelepas aspirasi kita ya, dan gak mungkin kita stres terus. Jadi harus ada solusinya. Dimana karena gue banyak ngalamin yang namanya gak enak ya, atau sakit hati dan stres karena jalanin aspirasi gue, yaitu jalanin hubungan dengan wanita. Apa yang gue lakukan, akhirnya gue menghindari yang namanya hubungan. Mungkin banyak juga orang lain yang ngelakuin ini ya. Jadi menghindari dari namanya hubungan untuk menghindari namanya sakit hati, stres, atau perasaan gak enak. Which is ampuh ya, karena setelah itu jelas gue nggak ngalamin yang namanya stres, sakit hati, dan lain-lain ya. Tapi sebaliknya gue juga merasa gak enak, ada yang gak enak ya, ada something missing lah dalam hidup gue, something yang menghilang dalam hidup gue ya bubuk cinta itu ya, maksudnya namanya aspirasi gue ya. Ketika kamu kehilangan aspirasi tersebut, pasti ada something yang hilang gitu dari hidup kamu, something yang exciting, something yang sangat seru hilang dari hidup kamu, which is jadinya kamu juga hidupnya jadi kurang bersemangat. Nah itu yang akhirnya gue alamin. Jadi mungkin banyak juga ya orang di luar sana yang takut berkomitmen karena alasan ini juga, karena takut sakit hati atau stres. Gue gak bilang semuanya seperti ini ya, tapi mungkin ada, dan mungkin alasannya ini. Jadi di case gue tadi ya, balik ke cerita, karena gue juga udah merasa kangen masuk dalam satu hubungan di mana gue bisa dicintai dan dicintai juga. Akhirnya gue mikir apa yang gue harus lakukan. Jadi solusinya yang gue ketemu adalah, pertama, gue harus jadi orang yang lebih baik. Caranya gimana? Jadi dalam hubungan yang gagal, gue ingin ngomongin tentang aspirasi gue cinta dulu ya gitu. Jadi mungkin ini juga bisa diaplikasikan ke aspirasi lain sih prinsipalnya ya. Tapi ini gue pakai contoh gue dulu lah sebagai case tadi gitu. Jadi pasti dalam hubungan sebelumnya yang gagal itu, kita pasti tahu apa penyebab hubungan tersebut gagal. Pasti ada peran kita juga lah kenapa bisa gagal. Nah dari situ pasti kita bisa belajar dan kita bisa menghindari agar hal tersebut tidak terulang lagi dalam hubungan kita yang berikutnya, hubungan kita yang baru. Jadi itu yang gue lakukan, gue kulik-kulik apa nih salah gue sebelumnya gitu. Gimana caranya gue bisa jadi pacar yang lebih baik, jadi pria yang lebih baik buat dia. Setelah gue udah yakin, gue udah belajar, lalu gue baru pasti akan merasa lebih pede untuk masuk dalam hubungan. Karena hubungan tersebut kalau gue lebih baik ya pasti idealnya hubungannya juga pasti lebih baik gitu. Lalu kedua, dari pemilihan pasangan sih, gue akhirnya coba untuk memilih pasangan yang memang lebih kompatibel untuk gue dari sebelumnya. Jadi dari sebelumnya juga pasti kita tahu ya, oh ternyata orang yang seperti ini A, B, C gini gak cocok buat kita sifatnya. Cocoknya seperti apa ya hanya kamu yang tahu ya. Dan mungkin saya juga udah sering bahas ini ya di video-video sebelumnya, di video one, gimana cara kamu tahu kriteria apa yang mana yang cocok buat kamu gitu. Jadi emang harus kriterianya itu kita udah harus kasih secara detail ya. Maksudnya kita list apa nih yang cocok buat kita, seperti apa yang kita mau. Jadi sampai ke analogi bisnis lagi yang kayak kemarin, kita udah tahu target market kita. Jadi ketika kita tahu target market kita tahu di mana nyarinya, kita tahu gimana nyarinya. Jadi ketika gue jadi setelah hubungan gue kandas, gue matangin lagi nih kira-kira kriteria wanita seperti apa sih yang gue pengen gitu dari seorang wanita, dan mana yang kira-kira cocok sama gue, yang bisa langgeng sama gue nih gitu. Jadi setelah gue list semua, ya udah gue jadi lebih tahu lagi mana yang cocok gitu. Dan ketika ternyata gue dapat cewek seperti itu dan sesuai dengan kriteria gue, ya ternyata memang lebih langgeng dari yang sebelumnya karena memang lebih cocok sama gue gitu. Nah jadi gitu ya, penting banget dengan kecocokan itu ya pasti yang namanya berantem dan konflik dan lain-lain bisa diminimalisir daripada yang kita nggak gitu cocok sama kita. Lalu solusi yang kedua itu adalah ketika kita masuk ke dalam namanya hubungan. Tadi solusi sebelum masuk dalam hubungan, sekarang solusi setelah masuk dalam hubungan. Jadi yang namanya hubungan itu ya doesn't matter seberapa perfect pasangan kita, seberapa cocok pasangan kita dengan kita, seberapa bagus kita sebagai manusia, sebagai pria,
seberapa kita udah belajar dari sebelumnya, yang namanya konflik, yang namanya berantem itu pasti ada. Itu adalah bagian dari namanya hubungan. Jadi menurut saya itu suatu realita yang kita udah harus terima. Jadi kita jangan sampai menghindar dari hubungan karena ingin menghindar dari konflik, atau kita ketika kita punya hubungan kita menghindari dari konflik. Jangan, itu nggak bagus. Yang ada apa? Yang ada satu, ketika konflik itu terjadi, ya apa sih idealnya? Gampangnya ya, memang kita harus solve the problem. Jadi problem atau isunya apa, ya kita selesaikan. Misalnya contoh, satu pasangan yang gercep, satu agak slow ya. Ini kan pasti sering banget berantem kayak gini. Ya cari solusi, tengahnya gimana? Satunya lebih ngalah, lebih sabar, satunya lagi coba untuk lebih gercep, misalnya gitu. Nah ini disebut dengan kompromis ya, kompromi. Gitu, jadi satu, apapun problem yang kalian punya, ya coba diskusiin dan selesaikan masalah itu dengan komunikasi dan effort dari masing-masing pihak, ya kan? Lalu kedua, yang gak kalah penting juga, yang menurut gue dan ini yang gue pelajarin adalah kita juga harus punya mental yang lebih kuat. Jadi, kalau mental kita lebih kuat, kita akan juga lebih kuat untuk menghadapi masalah atau konflik, ya kan? Jadi kalau misalnya mental kita nggak kuat, which is itu yang terjadi ke gua dulu, hubungan gua, itu yang gua sadari bahwa mental gua nggak kuat sama sekali atau lemah. Gua akan cepat stres ketika ada isu-isu yang memang sebenarnya nggak gitu besar juga, isu-isu kecil, tapi karena pikiran gua udah kemana-mana, gua nggak suka dengan yang namanya konflik, gue takut ini takut itu, ya intinya mental mental itu ya, karakteristik dari mental lemah seperti itu ya, ya nggak tahan banting dan pikirannya takut ini takut itu kemana-mana, parnoan, jadi takut lah, itu namanya mental lemah. Yang terjadi adalah yaitu gue stres. Jadi jangan sampai kitanya lari dari masalah, tapi kitanya harus jadi lebih kuat ya secara mental. Nah jadi ketika kita punya mental yang lebih kuat dalam suatu hubungan itu dan menghadapi masalah itu, kita akan lebih tenang ketika ada suatu konflik atau suatu masalah terjadi dalam hubungan. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah ini, kita bisa selesaikan ini dengan tenang, dengan baik-baik, dengan pikiran yang jernih. Dan solusinya pun juga nanti pastinya akan lebih baik dari kita ketika kita stres ya. Penyelesaiannya pasti akan lebih baik dan pasangan kita juga pasti bisa lebih menerima itu dengan baik dibandingkan kita melakukan itu dengan marah-marah atau stres. Jadi ini graf ya, mungkin gue gambarkan dikit tentang ini ya, aspirasi, stres, dan juga mental hubungannya. Sorry ini ada bayangan-bayangan ya, kaca itu memang jelek jadinya, sorry, gue udah coba tapi nggak bisa ilangin nih, maaf ya, karena memang gue masih amatiran, tapi masih bisa baca ya, semoga. Jadi gini, di satu line ini gue gambarkan aspirasi ya, aspirasi tinggi, aspirasi rendah. Lalu di aksis satunya lagi mental lemah, di sini mental kuat. Nah ini yang akan menentukan stres kita nanti seperti apa. Misalnya aspirasi kita tinggi, ini yang ideal ya, kita punya aspirasi tinggi, mental kita kuat, stres kita kecil, ya kan? Karena kita, oke, aspirasi itu akan menjadi sumber stres bagi kita, tapi kita punya mental yang kuat untuk menanggulangi stres itu tersebut nanti. Jadi tetap stres itu kita bisa tekan ya, gitu. Jadi ketika masalah masuk, konflik masuk, kita udah ya ya udah, mau apa, kita bisa tenang menyelesaikan masalah tersebut, dan kita bisa cepat move on. Lalu berikutnya misalnya aspirasi kita tinggi tapi mental kita lemah, ini yang worst case scenario ya. Ya ini, itu punya stresnya tinggi banget karena ini aspirasi penting banget buat kita, jadi gampang banget kita kena ke hati kita gitu. Tapi mental kita juga lemah, jadi kita nggak kuat untuk menghadapi masalah dan konflik yang akan datang karena aspirasi tersebut. Jadi stresnya tinggi gitu. Itu ya tadi yang mesti diingat, idealnya adalah aspirasi tinggi, mental kuat gitu. Jadi jangan sampai karena kita takut stres, aspirasinya kita nggak jadi, kita keluar dari aspirasi kita cari yang aspirasinya biasa aja gitu. Jadinya ya emang nggak ada stres, cuma kita juga nggak achieve yang namanya kebahagiaan hidup gitu. Jadi
tetap aspirasi kamu, kamu pertahankan karena memang itu yang bikin kamu bahagia, tapi tapi yang di-alter adalah mentalnya. Kamu harus jadi lebih kuat. Jadi stres yang datang itu kamu bisa tanggulangi, seperti itu. Nah, setelah ini gue akan coba untuk bahas sedikit gimana caranya agar mental kita itu jadi lebih kuat. Solusinya seperti apa? Jadi sebelum kita bahas dengan solusinya, gue mau bilang dulu ya, ini solusi yang gue dapat dari pengalaman gue dan pelajaran gue sendiri. Karena memang gue juga bukan psikologis ya, atau bukan ahli dalam hal ini, tapi gue pengen sharing aja apa yang gue pelajari, dan ya gue berharap apa yang gue pelajari ini bisa berguna juga bagi kalian yang memang sedang ngalamin hal ini. Jadi yang pertama itu, dan mungkin terdengar sedikit counter intuitif ya, atau sedikit bertolak belakang. Jadi yang pertama, expose yourself to those things that make you stress, atau expose lah dirimu dengan hal-hal yang bikin kamu stres gitu. Jadi emang kelihatannya aneh ya, tapi memang seperti itu. Jadi ketika semakin sering kamu terekspos dengan hal tersebut, kamu udah semakin biasa aja ketika hal itu terjadi. Karena ya itu lagi, kayak misalnya kita ini ya, orang udah biasa sama Jakarta macet. Mungkin pertama kayak gila nih, Jakarta apaan sih bisa sejam ke sini, cuma 5 kilo sejam misalnya. Sekarang lama-lama udah biasa kan, karena ya memang Jakarta seperti, kita udah ada namanya acceptance, kita udah nerima dengan keadaan seperti itu juga. Jadi kita udah terbiasa, jadi kita udah nggak stres lagi, malah ketika itu nggak terjadi kita kaget ya kan. Itu jadi ketika konflik yang bikin kamu stres terjadi, nggak apa-apa, anggap aja itu latihan agar kamu bisa lebih kuat lagi untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, ketika masalah tersebut juga terjadi, penting bagi kita itu adalah nanti di pikirannya ya, yang membuat kita bisa lebih kuat juga. Jadi solusi atau mindset berikut yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi yang namanya stres adalah acceptance ya, atau penerimaan. Baik itu penerimaan terhadap keadaan kita hadapi sekarang, atau penerimaan terhadap orang lain, sifat orang lain. Jadi semakin cepat kita menerima, semakin cepat kita move on dari stres tersebut. Tapi semakin lama kita nggak bisa mau terima, maka semakin lama kita akan berenang dalam stres tersebut. Ya, jadi mana yang lebih baik ya jelas kita harus cepat-cepat move on, ya kan? Karena nggak ada gunanya juga kita berdiam lama dalam stres tersebut. Contoh, misalnya gue ya balik lagi ke tentang relationship lagi. Jadi misalnya gue berantem ya dalam satu relationship karena sifat pasangan gue ya memang gue nggak sukain, dan ini udah berulang-ulang kali. Jadi karena gue nggak suka, karena bikin gue stres, akhirnya gue mencoba untuk berubah dia, which is nggak gampang ya namanya merubah manusia, karena emang itu udah berakar kan dari dia lahir sifatnya seperti itu. Jadi ketika kita merubah seorang, jelas nggak akan gampang dan secara secepat itu. Nah, karena gue udah coba tapi masih belum bisa juga dia berubah, dan masih berantem terus karena hal yang sama, akhirnya malah makin stres lagi kan gitu, karena gue merasa dia nggak berusaha dan lain, padahal eh, memang nggak segampang itu. Jadi setelah gue pikir-pikir, percuma juga lah gue kayak gitu ya, ngapain gitu. Jadi gue coba cara lain. Apa yang gue lakukan adalah gue menerima. Akhirnya ya udahlah, gue terima aja, memang dia orangnya seperti itulah gitu. Ketika gue udah sampai tahap itu, ya udah ternyata gue jadi nggak lebih stres ketika 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 kita ada masalah karena sifat dia hal tersebut. Gue udah kayak ya udahlah, memang memang sifat dia seperti itu. Jadi gue nggak nggak stres ya, karena gue nggak anggap itu, nggak coba untuk membesar-besarkan masalah tersebut. Ya udah, yang penting gue udah ada batasan ya, gimana caranya biar itu nggak efek gue gitu. Jadi nggak, gue selalu bilang ya udah, yang penting nggak ngerugiin gue lah, gue nggak ngurusin lagi kayak gitu. Jadi kita juga harus ada solusi juga di balik itu ya. Lalu berikutnya itu tentang emosi ya. Emosi itu adalah satu hal yang memang juga menjadi sumber dari yang namanya stres, ya kan. Jadi semakin bisa kita regulate, kita menjaga emosi kita nggak takluk pada emosi kita, maka semakin bisa kita mengendalikan yang namanya stres. Jadi emosi itu juga datangnya dari pikiran ya, seperti yang gue bilang. Jadi ketika kita bisa kendalikan pikiran kita, yang kita mau pikirkan, kita bisa kendalikan emosi kita bisa kendalikan stres kita. Jadi ketika kita punya pikiran yang baik, yang positif, maka emosi kita juga positif ya. Nah,
ketika emosi kita positif, stres itu nggak ada. Tapi ketika pikiran kita kurang baik, kita memikirkan banyak skenario, kita nervous, takut dan lain-lain, merasa negatif, maka itu akan menimbulkan namanya emosi emosi negatif. Emosi negatif akan menimbulkan namanya stres. Jadi kita harus bisa ya menanggulangi emosi kita. Pertama dari pikiran kita. Ya kan tadi gue udah kasih tahu cara gimana caranya kita menanggulangi pikiran kita gitu. Dan satu lagi, banyak orang juga, dan ini gue juga ya, gue mau validasi emosi gue yang belum tentu benar, ya kan. Contoh, gue merasa ketika gue feeling that emotion, ketika gue merasakan emosi itu berarti ya gue yang benar, emosi gue tuh benar. Dan orang yang menyebabkan emosi tersebut, yang menyebabkan stres gue tersebut, dia yang salah. Padahal sebenarnya bukan, itu kan semua pikiran dan juga emosi kita. Jadi jangan sampai kita membenarkan yang namanya emosi dan kita jadi menyalahkan orang-orang yang memberikan emosi kita tersebut, ya kan. Jadi ketika kita udah punya mindset tersebut dan lain-lain, kita bisa meredakan yang namanya emosi, ya kan. Emosi tersebut muncul, kita nggak escalate, tapi kita biarkan dia berlalu, ya kan. Namanya let go, biarkan aja emosi tersebut, nanti lama-lama juga hilang. Yang penting kita nggak turutin. Nah, menurut gua orang yang kuat itu adalah orang yang bisa nggak kalah karena emosinya, orang yang takluk karena emosinya. Jadi ketika emosi itu muncul, dia bisa redam. Orang yang lemah atau nggak kuat itu adalah ketika emosi itu muncul, dia biarkan emosi itu menguasai dirinya. Karena dia nggak bisa tahan ya, gitu. Jadi dia lemah, dia kalah sama emosinya, which is lemah. Nah, sebaliknya orang yang kuat itu adalah orang yang nggak kalah sama emosinya. Jadi dia namanya sacrifice. Ya udah, gue nggak keluarin emosi gue buang, gue nggak pelampiasin itu ke orang, tapi gue buang aja. Jadi dia ada namanya sacrifice atau pengorbanan diri, di mana dia nggak mengeluarkan emosi tersebut, melampiaskan emosi tersebut ke orang lain. Jadi menurut gue di sini dia jadi orang yang lebih kuat dibandingkan orang yang melampiaskan emosi tersebut sama orang lain. Karena dia segitu tadi video dari gue tentang aspirasi dan stres. Intinya adalah jangan sampai kamu mengorbankan aspirasi kamu tersebut karena kamu takut yang namanya stres. Which is karena aspirasi tersebut yang bikin kamu happy. Tapi solusinya apa? Solusinya adalah kamu harus jadi orang yang lebih kuat. Jadi stres tersebut nggak mengganggu aspirasi kamu. Sekian video dari gua. See you on the next video of Black Spot TV. Bye-bye.